Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita masuk dalam materi tentang spektrum infrared atau inframerah. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah bahas tentang prinsip dasarnya, apa-apa saja yang mendasari instrumen inframerah ini em, bisa diaplikasikan untuk analisis kualitatif gugus fungsi. Oke, sekarang kita beralih pada gambar di bawah ini. Ada dua gambar di mana di sini dituliskan adanya mode absorpsi dan juga mode transmisi. Nah, kedua kurva ini merupakan gambaran dari spektrum inframerah. Jadi kalau spektrum inframerah ini ada dua garis juga, di sini ada sumbu X dan juga sumbu Y. Sumbu X pada spektrum inframerah ini merupakan hubungan antara frekuensi dengan absorbasi ataupun transmisi. Sumbu X-nya merupakan frekuensi yang dilambangkan sebagai bilangan gelombang yang memiliki satuan cm pangkat min 1. Sedangkan kalau untuk absorpsi dan juga transmisi dia memiliki satuan persen. Nah, yang paling banyak digunakan oleh peneliti atau instrumen, mode instrumen yaitu adalah bentuk ini nih, bentuk transmisi. Nah, nanti panjang peaknya akan bergantung pada gugus atau serapan intens seperti ini. Jadi karakter pita pada spektrum inframerah itu bermacam-macam. Ada yang lemah, medium, dan juga kuat di sini. Nah, kalau untuk ukurannya untuk lemah, sedang, dan kuat ini bukan berdasarkan transmitasi, tapi berdasarkan absorpsi. Jadi kan tadi sebaliknya ya. Kalau dia absorpsinya lemah, berarti pada mode transmisi dia persentasenya tinggi karena sebaliknya. Tapi itu tidak menjadi masalah, kalian cukup melihat panjang peak pada mode yang transmisi. Nah, pada pita yang kuat di sini yaitu berasal dari ikatan polar yang kuat seperti gugus karbonil. Nah, dia ikatannya akan ini strong. Pitanya akan sangat terlihat jelas. Sedangkan untuk yang medium ini memiliki ciri dari ikatan polar yang medium dan ikatannya asimetri. Nah, contohnya di sini nitril ya. Selanjutnya yang lemah merupakan ikatan polar lemah dan ikatannya simetri. Contohnya di sini adalah serapan dari alkuna. Jadi nanti akan dilihat lebih detailnya karbonil dia lebih lemah atau lebih kuat seperti itu nanti beda-beda. Selanjutnya juga intensitas itu maksudnya ini kuat lemahnya transmisi ataupun absorpsi. Nah, itu bergantung pada jumlah sampel dan juga sensitivitas dari instrumen inframerah. Nah, untuk selanjutnya klasifikasi bentuk puncak yang sekarang. Jadi ada yang bentuknya broad atau melebar seperti ini dan ada yang bentuknya sharp, lancip, jadi jelas. Nah, biasanya untuk yang bentuknya broad di sini merupakan ciri khas atau karakteristik dari serapan ikatan gugus hidroksil ini ada di mana? Ada di air, kemudian nanti ada juga di alkohol gitu. Jadi, tapi nanti akan berbeda antara alkohol dengan asam karboksilat karena nanti kalau di asam karboksilat dia kan gugus fungsinya COOH, ya kan? Nah, selain ada serapan broad di sini, nanti dia akan ada juga serapan karbonilnya, CO-nya, C double bond O. Nah, di sini untuk
kekuatan dan juga kelemahan dari menggunakan instrumen inframerah. Jadi kalau untuk kelemahannya, inframerah itu sendiri tidak bisa sebagai cara untuk mengkarakterisasi suatu senyawa itu hanya sendiri. Jadi maksudnya adalah kalian melakukan karakterisasi harus didukung dengan data instrumen yang lain. Nah, bisa dengan misalnya dengan menggunakan spektrum UV vis, spektrofotometer UV vis kan juga ada tuh dia serapannya, bentuk serapan gelombangnya. Nanti kalian juga bisa untuk dijadikan karakterisasi suatu senyawa. Selain itu juga kalian harus didukung nanti dengan namanya NMR, instrumen NMR, kemudian MS dan lain-lain. Jadi si inframerah ini tidak bisa berdiri sendiri gitu untuk bisa menentukan senyawa apa. Nah, selanjutnya kelemahan yang lain yaitu beberapa signal mungkin akan ambigu. Jadi kemungkinan gugus fungsi yang satu dengan gugus fungsi yang lain akan memberikan serapan yang sama. Nah, itu perlu hati-hati juga. Tetapi ada puncak-puncak yang lain yang nantinya akan memberikan penjelas atau solusi dari ambiguitas atau persamaan yang kita anggap tuh serapannya karbonil, tapi ternyata dia adalah serapan alkuna gitu. Walaupun nanti panjang gelombangnya sama, tapi nanti ada pita-pita lain yang mengarahkan kita ke senyawa yang kita hipotesiskan. Selanjutnya, nah ini sudah masuk ke kelebihannya. Gugus fungsional biasanya dapat ditentukan. Jadi kelebihan dari inframerah ini, kalian mengkarakterisasi dengan menggunakan instrumen ini, kalian akan mengetahui gugus fungsi apa yang banyak ada di sampel kalian. Nah, ini keberadaan signalnya itu mengindikasikan suatu gugus fungsi. Selanjutnya, dari beberapa gabungan, jadi dari satu spektrum tersebut kalian bisa analisis gambarnya atau spektrumnya, karena masing-masing puncak nanti akan menghasilkan atau akan mengarahkan kalian itu termasuk gugus fungsi apa sih gitu. Baik, minggu kemarin saya sudah sempat menampilkan tabel ini. Jadi ini adalah tabel yang bisa kalian gunakan untuk melihat serapan pada bilangan gelombang tersebut adalah serapan gugus fungsi apa gitu. Dan di sini kalian bisa lihat intensitasnya. Nah, yang tadi saya maksud dengan kelemahannya yaitu ambigu. Jadi contohnya di sini pada serapan 3300 cm pangkat min 1, dia merupakan ciri khas dari alkuna. Tetapi kita lihat di tempat lain ada nggak serapan pada 3300. Nah, contohnya di sini yang terlihat jelas yaitu 3300 hingga 3500, yaitu amina atau amida. Nah, di sini kan ambigu ya, kalian tidak bisa tahu apakah pik tersebut atau pita tersebut menunjukkan gugus fungsi alkuna atau amida gitu atau amina. Nah, kalian bisa lihat jenis intensitasnya, apakah dia termasuk medium atau kuat gitu ya. Jadi kalau kuat ternyata berarti kalian bisa hipotesiskan itu merupakan gugus fungsi dari alkuna. Sedangkan kalau misalnya dia pitanya sedang-sedang aja, nggak terlalu panjang ke bawah, nah itu disebut sebagai medium. Kalian bisa hipotesiskan itu termasuk amina atau amida. Itu yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalian juga bisa
melihat serapan yang lain dulu. Di misalnya serapan yang lain ternyata memunculkan ini aldehid, keton, asam karboksilat atau ester. Nah, di sini CO karbonil. CO karbonil di sini pada serapan 1690 hingga 1760 cm pangkat min 1. Nah, bisa aja nanti di satu dari spektrum kalian yang sama ada muncul pita pada daerah ini. Kemudian nanti muncul juga pada 3300. Nah, kalian cari tahu dulu sampel kalian tuh jenis apa. Apakah dia jenisnya diambil dari senyawa bahan alam dari tumbuhan atau dari hewan. Misalnya kalian ingin menganalisis suatu kolagen atau protein yang ada di jenisnya masuk ke dalam protein yang ada di hewan, berarti CO dan juga ini sudah kita klasifikasikan ya, karena dia spesifik pada 1690 hingga 1760. Oh, misalnya CO karbonil. Nah, berarti di dalam di dalam si sampel kalian identifikasi karena kolagen, berarti kalian harus berpikir nih, ada CO, kemudian harus ada apa nih? Kalau protein berarti harus ada NH. NH di situ adalah bisa sebagai amina. Nah, berarti kalian bisa menyimpulkan bahwa si serapan pada 3300 itu adalah amina, bukan. Nah, ini cara lain untuk kalian bisa mengingat-ingatnya. Jadi tidak perlu dihafal bilangan gelombang sebanyak itu. Kalian bisa cari rujukan dimanapun, di referensinya banyak, di referensi jurnal ataupun di buku-buku. Jadi ini cara lain kalau misalnya kalian ada keinginan menghafal atau diperlukan cepat untuk bisa mengetahuinya. Nah, dari panjang gelombang yang sebelumnya ada di tabel, setelah disusun ternyata seperti ini. Nah, ternyata pada sekitar 2500 hingga 2000 cm pangkat min 1. Nah, ini ada dua kemungkinan nih, bisa alkuna maupun nitril. Sedangkan pada 1800 hingga 1600 di sini juga ada 3 yang hampir sama. Itu ya. Jadi ini yang disebut ambiguitas atau bisa kemungkinan serapannya itu hampir sama. Tapi kita cek dengan tadi, bisa dilihat intensitas, kemudian bisa dilihat pita lain pada satu spektrum yang dihasilkan. Selanjutnya di sini kita bahas spektrum dari alkana. Jadi alkana ini ciri khasnya yaitu dia memiliki serapan pada 3000 cm pangkat min 1. Nah, itu apa? Itu merupakan serapan hasil dari CH yang stretching. Nah, untuk yang bending dia ada di serapan sekitar 1500 di sini. Jadi ini karakteristiknya. Kalian kemarin ingat bahwa untuk vibrasi dua molekul atau dua atom dia bisa mengalami stretching dan juga bending. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, stretching dan bending ini mereka harusnya saling menguatkan. Nah, misalnya hanya muncul satu seperti ini, di sini tidak ada. Nah, itu bisa ciri khasnya bukan suatu alkuna, mungkin yang lain gitu. Mungkin serapan yang lain, karena kalau untuk alkana dia harus memunculkan dua serapan seperti ini, ada stretching dan juga bending. Nah, ini contoh senyawa yang dianalisis adalah heksana. Selanjutnya untuk spektrum dari alkena double bond. Jadi di sini ada cukup banyak serapannya karena semakin panjang dan juga semakin banyak gugus fungsinya dia akan semakin banyak serapannya.
Nah, di sini ciri khasnya apa? Kalau untuk alkena dia yaitu pada 1600 hingga 1700 di sini C C double bond. Nah, selanjutnya untuk ikatan double bond C dengan H. Nah, ini muncul pada kisaran 3080 di sini. Jadi C double bond tapi bukan berikatan dengan C tapi dengan H setelahnya. Nah, itu menghasilkan 3080 cm pangkat min 1. Nah, bukan tidak mungkin pada alkana ini tidak memunculkan serapan pada alkena maksud saya tidak memunculkan serapan alkana gitu. Nah, hal ini dapat mungkin karena misalnya di sini senyawanya adalah heksena. Heksena ini tentunya dia akan memiliki serapan ikatan tunggalnya. Maksudnya alkana tetap akan terlihat di sini. Nah, ini contohnya. Ada alkana stretching dan juga bending. Selanjutnya untuk alkuna. Nah, alkuna di sini ada dua contoh, ada oktuna dan juga ada satu oktuna dan juga 4 oktuna. Nah, ini berbeda nih. Jadi ikatan rangkap bergeser saja tuh akan memiliki serapan yang berbeda. Makanya si inframerah ini bisa digunakan untuk karakterisasi nih. Misalnya kalian mempunyai sampel, kalau kalian tidak ingin sulit, ya kalian cari dulu standarnya gitu. Kalau standarnya dia mudah didapat, kemudian harganya terjangkau, kalian ukur juga gitu. Jadi kalian nanti hanya tinggal membandingkan bentuk spektranya muncul atau tidak. Nah, itu kalau misalnya sampel kalian benar-benar murni atau sudah diisolasi. Kalau sampel kalian masih dalam bentuk sebelum isolasi, tentunya nanti ada gangguan serapan-serapan lain, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, kalau misalnya standar kalian sulit dicari, standar kan harus murni ya, jadi kemungkinan harganya pun akan tinggi sekali atau akan mahal. Nah, kalian caranya ya satu-satu seperti ini, jadi kalian harus mengidentifikasi masing-masing serapan. Oke, balik lagi kita ke alkuna. Jadi alkuna di sini dia ciri khasnya memiliki serapan pada 2100, pada sekitar 2100. Tapi ini untuk yang memiliki triple bondnya ada di primer atau di paling ujung ya. Jadi nggak ada, bukan yang berada di tengah-tengah. Nanti beda lagi kalau misalnya dia 4 oktuna. Dia 4 oktuna tidak memunculkan nih di serapan 2100. Oke, sekarang kita masuk ke gugus fungsi hidroksil dan juga amina stretching. Nah, dua gugus ini memiliki serapan yang sama, yaitu sekitar 3300. Jadi tadi selain ada alkunam, terus ada amida, ataupun amida, nanti ada juga hidroksil. Tetapi ini akan berbeda pada bentuk pitanya. Kita lihat. Untuk alkohol dia memiliki ciri khas bentuk yaitu broad atau rounded tip. Selanjutnya untuk amina yang memiliki jenis amina sekunder, dia akan memiliki satu pita yang serapannya kuat. Sedangkan untuk yang primary, dia memiliki dua pita dengan yang serapan kuat. Dan yang terakhir, untuk tersier, amina tersier, dia tidak memunculkan serapan pita. Jadi tidak mungkin itu pada 3300 itu termasuk amina tersier. Oke, kita lihat spektrumnya. Di
Sini untuk spektrum alkohol, contohnya butanol, 1 butanol. Nah, 1 butanol ini ada apa saja yang mungkin terserap? Yang pertama ada alkana. Nah, alkana tadi kita ingat dia dapat dapat mengalami stretching gitu ya. Stretching di sini yaitu pada kisaran 3.000-an, itu merupakan serapan dari alkana. Selanjutnya untuk serapan OH hidroksilnya di sini yaitu ciri khasnya broad seperti ini, yaitu pada 3.300. Nah, serapan yang lain juga bisa terjadi yaitu C dengan O. Jadi C yang menempel dengan gugus hidroksil pada alkohol. Tapi di sini kita tidak bisa melihatnya karena termasuk dalam daerah fingerprint. Jadi antara 1.200 hingga 600 di sini agak sulit untuk mengidentifikasinya. Untuk serapan gugus fungsi amina. Tadi dikatakan bahwa kalau amina sama dengan hidroksil yaitu pada kisaran 3.300. Nah, kita lihat di sini untuk senyawa di propilamin. Jadi kalau di propilamin ini dia memiliki serapan amina sekunder. Di sini kan ada NH, amina sekunder, berarti dia tadi ciri khasnya apa? Dia memiliki hanya 1 puncak. Nah, puncaknya yaitu di sini. Dia sangat lemah sekali serapannya, tapi ini merupakan ciri khas untuk serapan amina sekunder. Nah, selain itu di propilamin punya apa lagi? Dia punya serapan alkana juga di sini. Alkana stretching C dengan single bond H pada 3.000 hingga. Selanjutnya kita bahas tentang serapan pada senyawa aromatik. Senyawa aromatik tentunya kalian sudah tahu, contohnya di sini ada benzil. Dia di dalamnya terdapat ikatan terkonjugasi dan dia bisa mengalami resonansi. Nah, itu disebut sebagai aromatik. Nah, dia memiliki ciri khas. Di sini ada 3 daerah ya, ada biru, hijau, kemudian ada kuning. Nah, kita lihat warna kuning terlebih dahulu. Warna kuning di sini mengindikasikan serapan dari CC double bond, yaitu pada 1.500 dan juga 1.600. Nah, lambang W hingga M ini maksudnya weak hingga medium. Jadi dia bisa weak atau medium tergantung jumlah atau sensitivitas si instrumen. Selanjutnya warna biru di sini ini merupakan serapan dari vinil, yaitu CH yang menempel pada si gugus aromatiknya, yaitu dia menunjukkan kisaran 3.000 hingga 3.100 di sini. Nah, gugus aromatik ini kan bermacam-macam substituennya. Nah, pada daerah yang berwarna hijau ini akan berbeda-beda untuk tiap substituen. Kalau misalnya monosubstituen seperti tadi, jadi langsung H, langsung hidrogen, dia bentuknya seperti ini. Jadi ada 4 peak, kemudian dia spesifik. Nah, untuk substituen yang memiliki substituen orto di sini dia muncul bentuknya seperti ini, dan untuk meta, para dia akan berbeda juga. Jadi kalian hanya tinggal mencocokkannya saja bentuknya pada 1.600 hingga 2.000. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini sistem unsaturated. Jadi unsaturated ini kan tidak jenuh ya. Jadi ikatan-ikatan yang atau senyawa-senyawa yang memiliki ikatan tidak jenuh, dia akan memiliki serapan pada fingerprint atau sidik jari, serapan di bawah 1.200. Jadi kecil sekali serapannya, di bilangan gelombang ada yang 800, 600 hingga 700. Nah, bukan tidak mungkin 2 serapan ini muncul. Jadi tadi ya, kalau untuk aromatik dia di serapan 1.600 dan juga 3.000-an. Selain itu dia juga bisa memunculkan serapan ini nih untuk orto, meta, para atau non substituen. Jadi ada 2 serapan.
Selanjutnya untuk gugus fungsi ether. Nah, ether kalian sudah mengenal, yaitu ikatan CO dengan C. Dia nanti akan muncul kuat pada bilangan gombang 1050 hingga 1150 cm pangkat min 1 di sini. Strong. Untuk selanjutnya aldehid. Aldehid dia medium hingga weak. Ini untuk serapan C dengan H yang single bond, yaitu pada 2700 dan juga 2800 di sini. Nah, untuk serapan yang kuat yaitu ciri khas dari karbonil, yaitu pada 1700 hingga 1740 cm pangkat min 1. Jadi itu untuk ciri khas dari aldehid. Nah, ini keton. Keton beda lagi karena dia tidak ada H di ujungnya, atom H. Jadi nanti dia akan serapannya kuat pada 1700 hingga 1725. Jadi agak bergeser ya dibandingkan dengan aldehid yang tadi. Nah, untuk karbonil yang berada di ester, ester kalian sudah tahu, hati-hati bedanya ether dengan ester. Kalau yang sebelumnya tadi ether, nah ini ester. Ester di sini ada C karbonil dan juga dia ada yang berikatan dengan O tapi single bond. Nah, dia memunculkan ciri khas pada daerah ini. Pada C karbonil pada 1735 hingga 1750 cm pangkat min 1. Selanjutnya memiliki serapan yang kuat juga, yaitu C single bond O dengan 1150 hingga 1250. Jadi sama-sama kuat nih. Nah, untuk asam karboksilat, jadi ini sama-sama memiliki serapan karbonil, tetapi kita ingat bahwa asam karboksilat dia memiliki serapan OH, hidroksil. Jadi gugus hidroksil di sana. Jadi di sini terlihat ada serapan yang broad, melebar. Nah, ini intensitasnya dari lemah hingga sedang. Selanjutnya, serapan yang lain yaitu C karbonil gitu ya. C karbonil pada 1700 di sini. Selanjutnya pada serapan C single bond. Sama seperti tadi, ester yaitu pada kisaran 1200-an. Selanjutnya di sini ada asam anhidrat. Nah, asam anhidrat ini agak unik, yaitu dia ada ikatan single bond di antara dua karbonil. Nah, ini juga sangat spesifik, yaitu serapannya untuk C single bond yaitu 1000 hingga 1100. Jadi beda dengan ester yang tadi. Selanjutnya ada serapan pada 1700 dan juga 1800. Selanjutnya asam halida. Jadi di sini contohnya propionil klorida. Jadi di sini ada suatu gugus halida, atom-atom halida, ada klorida, iodida, fluorida. Jadi yang satu golongan itu disebut sebagai halida. Nah, itu dia muncul di daerah fingerprint. Jadi tadi ya, fingerprint itu bisa dari unsaturated atau ikatan rangkap, dan bisa juga dari halida. Nah, ini ciri khasnya kalau untuk halida pada 600 hingga 800 cm pangkat min 1. Nah, sedangkan pita yang lain kalau dia termasuk sebagai asam halida, dia harus memiliki serapan pada karbonilnya juga, yaitu pada 1770 hingga 1820. Di sini. Nah, yang perlu diingat bahwa serapan-serapan ini nih, kenapa sih range? Karena memang dia tidak bisa spesifik satu angka. Jadi kalau kalian nanti melakukan penelitian, kalian lihat di tabel yang tadi summary, kok nggak ada nih di angka 1750 misalnya. Nah, kalian cari yang mendekati
dan juga cari pita lain yang mungkin bisa lebih jelas terbaca. Jadi perlu keahlian khusus, makanya hal ini juga perlu dipelajari. Ntar lama-lama kalian semakin mahir untuk bisa membaca spektrum. Selanjutnya ada amida. Nah, amida di sini dia memiliki serapan C karbonil dan juga adanya serapan dari amida. Jadi C dengan amina yaitu amida di sini. Nah, ini amidanya amida primer. Kita lihat di sini. Untuk serapan karbonil dia agak bergeser karena ada pengaruh dari gugus fungsi si amina ini, yaitu pada 1600 hingga 1680. Sedangkan untuk amina primernya yaitu warna biru ini di sini 3200 hingga 3500. Ini untuk amida primer. Nah, untuk amida yang sekunder dia juga bisa muncul sama, yaitu di serapan 3200 hingga 3500, tapi dia single. Tapi karena ini merupakan primer, jadi dia double. Pitanya yang muncul ada 2. Kalau ini senyawanya termasuk sekunder, berarti nanti pitanya hanya 1. Baik, kita selanjutnya masuk ke gugus fungsi dari nitro. Untuk senyawa yang memiliki gugus fungsi nitro di sini, dia memiliki ciri khas 2 serapan yang sangat kuat, yaitu pada 1300 yang merupakan serapan simetri dan pada 1500 yang merupakan serapan dari asimetri di sini. Nah, serapan-serapan ini sangat kuat karena pada gugus nitro ini dia akan memiliki pengaruh resonansi di mana. Nah, oke, yang terakhir di sini adalah serapan gugus fungsi dari nitril. Nitril ini merupakan C triple bond tapi dengan N. Katanya dengan atom N. Nah, dia memiliki serapan yang sangat kuat, yaitu pada 2100 hingga 2200 di daerah ini. Nah, dikatakan juga bahwa serapan pada nitril ini akan lebih intens dibandingkan serapan pada alkuna. Karena adanya pengaruh elektronegativitas yang lebih besar pada nitril ini. Semoga bisa bermanfaat untuk persiapan kalian UTS. Jadi materi mulai dari prinsip dasar dari spektrofotometri, selanjutnya hingga kalian pelajari spektrum inframerah ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.